Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dha'un ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba'at tabi'in, hatta kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat berjalan-jalan di pasar hingga mereka melewati sesuatu gundukan bahan makanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke dalam gundukan bahan makanan tersebut. Beliau mendapati bahan makanan yang di dalam basah. Rasulullah pun bertanya pada si pedagang, "Wahai fulan, apa ini?" Ia berkata, "Bagian itu terkena air hujan, wahai Nabi." Maka beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas agar orang yang akan membeli dapat melihatnya? Man ghasyana falaysa minna." Kata Nabi, barang siapa yang berbuat curang kepada kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara, hadis ini merupakan salah satu kaidah dalam bermuamalah kepada sesama. Rasulullah memang senang dan sering mengingatkan umatnya dengan kalimatnya yang lugas dan mudah dipahami. Mereka diingatkan oleh beliau. Beliau selalu mengingatkan kita agar senantiasa menjauhi sifat curang dalam bentuk apapun. Gish atau curang adalah menutupi keburukan agar terlihat indah dan baik di mata orang lain, atau lebih mudahnya menghalalkan suatu cara untuk keuntungan duniawinya. Bahkan ada pula yang berbuat curang dalam urusan agamanya dengan mengakal-ngakali syariat atau membuat syariat baru yang diyakini akan mendatangkan pahala. Sebagaimana yang dilakukan para rahib dan pendeta Yahudi, mereka menutupi kebenaran
kepada pengikutnya dan mengajarkan kebatilan-kebatilan kepada mereka. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dewasa ini praktik curang merebak di mana-mana dalam bidang perdagangan atau jual beli, pertanian, hukum dan juga politik. Pedagang menutup-nutupi keburukan barang dagangannya dan memperlihatkan bagian yang baik agar pembeli terkecoh dan mau membeli barangnya. Ada juga yang mengurangi takaran dengan memanipulasi timbangan agar mendapat laba yang semakin banyak. Calon pemimpin melakukan beragam cara agar dipilih konstituennya. Setelah menjabat, sebagian memainkan kuasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi meskipun harus mengorbankan rakyatnya. Hakim meskipun harus mengorbankan yang lain, berani main belakang untuk meringankan hukuman para terdakwa. Padahal Rasulullah SAW mengancam bagi pemimpin yang curang. Rasulullah SAW menjelaskan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang diberikan Allah kepemimpinan lalu mati dalam keadaan menipu curang kepada rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga atasnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika seseorang berlaku curang, setidaknya ada dua akibat yang dia dapat. Yang pertama, dia akan bermusuhan dengan orang-orang yang dicurigainya, karena ia telah mengambil hak orang lain dengan tidak benar. Dan yang kedua, dia mencederai keimanannya. Sebagaimana Nabi sampaikan, bukan golongan kami orang-orang yang berbuat curang. Saudara-saudara, demi keuntungan yang tidak seberapa, masih banyak orang kaum mukminin yang terlena melakukan praktik curang. Selain mendatangkan hasil yang lebih, juga tidak perlu bersusah payah bila dibandingkan melalui jalur yang benar dan jujur. Padahal apabila ia mencermati perkataan salah seorang ulama, ia akan menyesal berbuat sedemikian rupa. Abi Al-Atahiyah berkata, "Laisa dunya illa bidinin, wa laisa dinu illa makarimul akhlaq. Innamal makru wal khadi'atu finnar. Huma min khisali ahlin nifaq." Yang artinya tidak ada hidup kecuali dengan agama, dan tidak ada agama kecuali dengan perilaku yang mulia. Sesungguhnya berbuat jahat dan menipu itu tempatnya di neraka. Keduanya adalah perbuatan orang-orang munafik. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berdoa agar dihindarkan dari nifak dan kekafiran.
memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan dalam kebenaran dan terhindar dalam perbuatan curang, merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi kita sehingga malu untuk bermaksiat. Karena sekat antara jujur dan dusta adalah muraqabah, merasa diawasi Allah. Mungkin saja ada peluang bagi kita untuk berlaku curang, tapi setiap amalan seseorang ataupun seorang hamba tak pernah luput dari pengawasan Allah. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Saudara-saudara, marilah kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pribadi muslim yang selalu menjaga diri dari yang haram. Sebagaimana perkataan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi tentang orang bertakwa. Kalian berhati-hati dengan perkara halal, karena takut terjerumus kepada yang haram. Itulah yang Allah namakan orang-orang bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan akhirnya semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan ridhonya, sehingga kita hidup tenang, damai, bahagia di dunia, dan semoga bahagia juga di akhirat. Saudara-saudara, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Yang baik adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang jelek adalah dari pribadi sebagai manusia yang lemah dan banyak kesalahan, dan memang manusia sebagai tempatnya salah. Akhirul kalam wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.